Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel Mios Production. Dan kali ini saya akan membuat full review dari anime yang juga tamat di Desember ini, tapi tayangnya di musim winter pastinya. Ya, winter 2021. Judulnya yaitu Mushoku Tensei Isekai Tara Honkiras. Oke, jadi anime ini sendiri tayangnya di winter 2021 dan adaptasinya sendiri merupakan adaptasi light novel. Genrenya sendiri drama, fantasi, edgy, dan sedikit action. Studio yang mengerjakan anime ini sendiri adalah Studio Byte, dan anime ini sendiri memiliki total episode sebanyak 23 episode. Jadi sebelumnya minta maaf banget kalau misalnya kalian merasa ke-trigger di review kali ini, karena ya saya bakalan roasting anime ini secara betul-betulan. Karena apa? Nanti saya jelaskan. Oke, jadi bagi kalian yang nggak tahu tentang anime ini, jadi anime ini menceritakan cerita seorang pengangguran yang berusia 30 tahun yang tiba-tiba meninggal dalam sebuah kecelakaan setelah menyelamatkan orang dari kecelakaan tersebut. Kemudian menggoda pengangguran ini bereinkarnasi ke dunia lain, dan dia di sana bereinkarnasi menjadi anak kecil yang bernama Rudeus Crater. Berbekal ilmu pengetahuannya di dunia nyata membuatnya menjadi seseorang yang istimewa di dunia tersebut. Namun dia ini masih seseorang yang cabul dan ya masih pesimistis gitulah. Oke, jadi itu garis besar cerita dari anime Mushoku Tensei ini ya. Dan ya, jujur saya agak kecewa sih sama anime ini sendiri ya. Kita mulai dari konsep ceritanya dulu ya. Untuk konsep ceritanya ini mungkin bisa dimaklumi karena dengar-dengar ya anime ini ya bisa dibilang bapaknya anime isekai gitu. Tetapi sebagai series yang memulai anime isekai menjadi booming ini menurutku enggak sih, menurutku. Kayak dari konsep ceritanya itu mungkin kalau anime ini tayang lebih awal gitu masih bisa diterima ya. Karena konsep ceritanya kalau dibawa ke tahun 2021 ini konsepnya generik banget. Beneran. Misalnya dari seseorang gitu berinkarnasi ke dunia lain terus jadi OP gitulah istilahnya. Nah, itu kayak isekai generik banget, kayak beda banget kayak sama Tate no Yusha, terus sama si kayak Reishiro gitu yang no plot armor gitu. Itu sayang banget. Yang bikin aku tambah gak seneng di sini, kenapa reinkarnasinya itu harus dari seseorang yang cabul. Kayak menurutku itu enggak sih. Enggak. Aku gak suka sama konsep cerita yang kayak gini. Beneran guys. Soalnya dari konsep ceritanya yang kayak gitu, dari Rudeusnya ini yang sudah cabul gara-gara si pengalamannya dari dunia nyata gitu ya. Akhirnya karakter Rudeus yang cabul ini akhirnya kebawa sampai akhir episode loh. Beneran ini. Beneran. Ini bisa dibilang juga anime ini juga menyediakan fanservice yang berlebih sehingga mendistract cerita utama dari anime ini sendiri. Sebenarnya kalau anime ini sendiri tanpa fanservice sebenarnya bagus loh. Cuman entah kenapa karena fanservice-nya sangat berlebihan di series ini ya. Bahkan dari kalian pun gak ada yang protes kalau fanservice-nya itu sudah terlalu berlebih. Ceritanya bagus sebenarnya. Aku akui bagus. Tapi gara-gara fanservice itu yang ganggu menurutku. Jadi membuat anime ini kayak kurang direkomendasikan lah bagi kalian. Alurnya sendiri menurutku cukup lambat karena dari core kedua itu kan fokus ke carian anggota keluarga Rudeus yang hilang gitu fokusannya. Dan itu gila, eksekusinya sangat lambat dan mestinya aku berharap bisa lebih cepat gitu loh. Dan ditambah kayak menurutku setengah dari perjalanan Rudeus kayak ke benua-benua lain gitu, itu menurutku useless banget. Karena ya bener banget si ayahnya Paul ini, sorry banget ya spoiler ya, ayahnya Paul itu sempat ngomong sama Rudeus kalau dia itu kayak dikiranya itu bersenang-senang gitu loh, pada aslinya kan si Rudeus ini juga struggle. Tapi ya setelah dari karakter si ayahnya Paul ini kayak ngomong kayak gitu, membuat aku jadi sadar gitu loh, oh ya juga ya, kayak selama setengah tahun itu kayak Rudeus itu hampir kayak cuma melakukan perjalanan yang useless gitu, kayak dia itu gak ada buahnya gitu, kayak kesannya itu kayak bersenang-senang di dunia tersebut. Itu yang membuat aku gak seneng. Jadi aku berharap yang lebih sih dari series ini ya, karena kalau kalian ngomong itu anime ini bagus, tapi ternyata bagi aku enggak sih. Dan kalian pun, aku juga ya, dan jadi kalian pun kayak
nggak ada yang protes gitu masalah fan service dari anime ini sendiri. Jadi ya sayang banget saya harus anti sama anime ini. Kalau misalnya kalian tanya apa yang bagus dari anime ini sendiri, menurutku eksekusi dramanya yang cukup ngena, terus ditambah eksekusi musiknya pas banget bagi aku, yaitu cukup membawa kesan drama yang cukup dalam lah. Untuk masalah grafis selanjutnya, ya grafisnya sebenarnya bagus. Kalau misalnya dari Studio Band itu kan detailnya itu bagus banget menurutku. Cuman kayak terkadang itu dari episode ke episode itu kayak inkonsistensi gitu loh. Kayak terkadang bagus, terkadang jelek untuk beberapa scene. Dan kalau kalian nggak tahu, ini detailnya dari Studio Band itu kayak gak ngeblend sama animasi karakternya menurutku. Yang bisa dibilang menurutku ini kayak maksa lah istilahnya grafisnya. Mungkin ini pendapat berbeda ya. Mungkin pendapatku ini sendiri berbeda dari kalian yang mungkin mendewakan anime ini. Tapi jujur, menurutku anime ini nggak banget dari segi cerita. Ya meskipun kayak ono embel-embel drama gitu, tapi ya karena anime ini sudah terlanjur memberikan impresi yang cukup buruk. Jadi sorry banget untuk penggemar Mushoku Tensei. Anime ini menurutku kurang di tahun 2021. Oke, kita langsung aja ke karakternya. Kita langsung aja fokus ke satu karakter ya, yaitu Rudeus Greyrat. Karena perkembangan karakternya bisa dibilang fokusnya ke sini sih. Dikarakterkan sebagai tipikal anime isekai gitu, OP tapi ya cukup cabul sih sebenarnya. Dimainkan oleh Sugita Tomokazu yang mengisi Rudeus yang dewasa. Sebelumnya sudah main di Gintama ya, sebagai Toki ya kalau nggak salah ya. Untuk Rudeus versi mudanya ini dimainkan oleh Uchiyama Yumi. Terus kita langsung aja ke perkembangan karakternya. Untuk perkembangan karakternya ke Rudeus, dan bisa dibilang perkembangan karakternya ini cukup lambat, dan yang bikin aku gak seneng di sini sifat cabulnya itu kayak gak hilang gitu lah. Kayak dia itu kayak kemauan untuk menjadi orang yang lebih baik itu kayak setengah-setengah menurutku. Oke, kita langsung aja ke opening dan ending dari anime ini. Untuk openingnya sendiri totalnya ada berapa ini ya? Oh, ada banyak. Ini semuanya dinyanyikan oleh Yuiko Ohara sih. Dan aku cuma kasih preview yang sing opening satu ya. Opening satunya ini berjudul Tabibito no Uta. Jadi ini previewnya. Dan itu preview opening yang pertama. Dan perlu kalian ketahui ya, opening dari anime ini sendiri itu kayak langsung nyambung ke ceritanya gitu. Jadi kayak gak ada ilustrasi khusus. Untuk opening yang kedua dinyanyikan oleh Yuiko Ohara juga yang berjudul Mesame no Uta. Ini di episode 10. Terus ketiga Mesame no Uta juga. Ini di second core ya, dinyanyikan oleh Yuiko Ohara. Terus Keisho no Uta dinyanyikan oleh Yuiko Ohara di episode 3 dan 4. Terus Inori no Uta di episode 5 sampai 7. Gila banyak sih. Iki opening song tak apa menurut kan. Tapi ada juga sih sing anime gitu openingnya ganti-ganti gitu. Toku no Komari no Uta. Nah, ini Yuiko Ohara juga. Dan akhirnya ditutup sama si Tabibito no Uta ini juga di, kalau nggak salah, 2 episode terakhir ya, atau 3 episode terakhir. Pokoknya opening songnya kalian bisa cari semua di YouTube ya. Opening songnya banyak, tapi ya menurutku ada yang enak, ada yang nggak enak sih. Terus untuk ending songnya ini cuma 2 ya. Yang pertama Only, itu di first core, dinyanyikan oleh Yuiko Ohara. Ini saya bisa kasih previewnya dua-dua. Ini preview ending yang pertama. Dan untuk ending yang kedua ini dinyanyikan oleh Yuiko Ohara juga. Ya, Yuiko Ohara semua jadinya, yaitu Kaseto Ikumichi. Saya kasih previewnya juga. Dan itu merupakan opening dan ending dari anime ini sendiri. Untuk endingnya sih sebenarnya ya sama ya. Sebenarnya enak, cuman kayak dari grafisnya itu yang menurutku agak kurang ngeblend gitu. Jadi aku kurang senang. Oke, jadi itu review Mushoku Tensei Not News Production. Dari review ini mestinya kalian bisa menilai apakah anime ini aku rekomendasiin ke kalian atau enggak. Jelas enggak. Dan apakah layak mendapatkan season 2? Dari hati yang terdalam sebenarnya aku menjawab enggak. Tapi karena sudah ada pengumuman ada season 2-nya, tapi gak tahu kapan gitu. Jadi ya mungkin aku nggak review season 2-nya, mohon maaf banget ya guys ya. Karena ya menurutku anime ini untuk ukuran 2021 mestinya bisa lebih. Jadi itu aja video review Mushoku Tensei. Ya semoga kalian bisa menerima review ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. See you guys, bye bye.
したい